sebelum itu dibuka, kami kelurahan bersama bekerjasama dengan PT Pertamina Lubrikan ingin membuat cikal bakal dulu nih. Ada beberapa remaja atau ada perwakilan dari remaja setiap RW yang bisa kita jadikan kader apabila nanti ada posyandu remaja. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau sekarang belum ada posyandunya, tetap adik-adik bisa untuk memberikan ilmu yang saat ini disampaikan, yang saat ini yang akan adik-adik dapat di hari ini untuk teman-teman adik-adik semua di wilayah adik-adik semua bisa juga dikeluarkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ikrima khususnya yang mewakili PT Pertamina Lubrikan karena komitmennya dari bahwa posyandu remaja, kesejahteraan masyarakat itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kami pemerintah, bukan hanya masyarakat, tetapi dunia usaha pun juga turut berperan serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu banyak ya adik-adik. Jadi ada kesehatan, ada Mbak Ikrimah yang mewakili PT Pertamina Lubrikan yang telah memberikan kerjasama sumbangsi untuk kesejahteraan di Kelurahan Labuan. Saya harap adik-adik di sini jadi yang sama tapi yang beda. Di sini ada masalah putus sekolah, kemudian ada maling remaja, kemudian apa lagi yang beda permasalahannya? Kayaknya semua sama ya, semua sama ya. Tadi ini kelompok banyak yang nongkrong dari orang luar ya? Iya, banyak nongkrong yang dari orang luar. Oke, ya. Nah, kita coba lihat tadi ada berbagai permasalahan yang disampaikan sama teman-teman ya. Baik ya, ini tadi teman-teman sudah diskusikan bersama. Jadi sebenarnya di area garapan dari teman-teman semua kan remaja ya. Mau nggak mau kan remaja yang kita hadapi. Kita masuk usia remaja nggak sih? Yang 26 tahun itu masuk usia remaja. Masuk ya remaja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat batasannya sampai usia 20 tahun kan gitu ya. Kita lihat batasannya sampai usia 20 tahun. Tapi kemudian kita lihat di Indonesia yang lain dari Badan Kesehatan Dunia itu menyebutkan 12 sampai dengan 19 tahun. Jadi yang udah lebih 20 tahun itu udah kayak masuknya udah gak remaja ya, udah masuknya dewasa ya. Nah jadi ini yang kemudian mungkin nanti banyak sekali permasalahan di remaja yang awalnya karena memang terjadi perubahan kan gitu ya. Kita lihat ada perubahan fisik dan juga psikologis pada remaja. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri ada istilah yang namanya pubertas ya, gitu ya. Jadi pubertas itu kalau kemudian kita lihat sebenarnya itu adalah masa saat remaja, masa saat remaja. Maksudnya remaja di situ kan kita lihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali pada diri remaja. Nah ini yang kemudian tadi Bu Adi sampaikan dari awal kita harus kenal dulu siapa diri kita, kan gitu ya. Kita harus kenal dulu siapa diri kita. Adik-adik tadi sudah menuliskan kelemahan, kemudian kelebihannya kan gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita kenal diri kita tahu bagaimana kita menghadapi diri kita dan juga lingkungan kita ya. Nah ini yang kemudian tadi disebutkan. Ada yang berbeda di tubuh kita. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan ketemu juga dengan remaja yang juga mengalami permasalahan yang sama.
Kalau tadi kelompok 3 bilang curhatnya kemana? Ke teman. Yang lain lebih banyak curhatnya ke orang tua. Kita bersyukur kalau kemudian kita curhatnya ke orang tua, akan ada orang yang mungkin memberikan informasi yang terbaik, kan gitu ya. Nah, orang tua juga perlu meningkatkan literasinya, perlu meningkatkan pengetahuannya berkaitan dengan remaja. Nah, tapi kita juga bisa lihat banyak dari teman-teman yang curhatnya ke temannya, kan gitu ya. Nah, kalau curhat ke temannya, kalau misalnya positif, mungkin bisa kita anggap hal yang positif, tapi bisa jadi nanti curhat itu menjadi hal-hal yang negatif, kan gitu ya. Nanti kita tidak kesananya. Nah, apa yang perubahan yang terjadi? Benar nggak sih kalau kemudian kita jadi lebih sensitif? Iya nggak? Iya nggak ya? Jadi lebih sensitif ya. Kadang-kadang nggak tahu permasalahannya semuanya jadi salah, kan gitu ya. Itu juga kemudian kita rasakan sama teman misalnya. Kemudian ada perubahan yang reaktif yang buat mungkin itu misalnya kalau ada hal-hal yang sangat karena sensitif tadi sehingga ada hal yang tertentu sedikit yang kemudian nggak sesuai dengan kita, akhirnya lebih banyak memberontaknya dibanding kemudian mengikuti arahan. Kemudian emosi negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, sedih, murung gitu ya. Ini semua perubahan yang nggak jelas ya sebenarnya. Kemudian senang berkumpul dengan kelompoknya, ya nggak? Tadi ya nongkrong-nongkrong ya, nongkrong-nongkrong itu kebanyakan kemudian remaja memang sering berkumpul dengan kelompoknya, menonjolkan diri atau menutup diri, tertarik dengan lawan jenis tadi dibilang sama Mas Fauzan ya. Ada perasaan ini diterima, dihargai dan penilaian positif. Jadi mungkin ini perubahan-perubahan secara psikologis dan sosial yang kemudian juga perlu kita pahami bahwa remaja atau adik-adik sekalian juga merasakan ketika nanti ada teman yang atau misalnya ada remaja yang datang yang kemudian menceritakan berkaitan dengan apa yang dirasakan. Nah kita tadi apa? Harus jadi apa tadi? Pendengar yang baik ya. Oke. Nah ini tadi masing-masing kemudian merasakan ada yang berbeda ya. Tubuhnya atau kemudian kita lihat kok muncul jerawat, kemudian kok berubah, kok muncul ada rambut ketiak dan lain sebagainya ya. Jadi kita lihat oke ya. Nah, kalau pubertas pada perempuan ditandai sama apa? Menstruasi yang pertama kali ya, atau disebutnya dengan menarche. Nah, ini usia rentangnya dari 10 sampai 16, tapi sebenarnya sekarang jauh lebih cepat. Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Kok kira-kira menstruasinya sekarang lebih cepat dibanding yang dulu? Kenapa? Hormonnya lebih subur. Oh, kalau dulu nggak subur ya hormonnya. Oke. Oh iya Pak. Kira-kira hormon itu kok bisa lebih cepat? Kenapa kira-kira? Pergaulan gaya hidup apa lagi kira-kira? Kenapa dia muncul pemikiran itu atau kemudian tadi ada gaya hidup dan lain sebagainya? Apa kira-kira? Lingkungan. Apa selain lingkungan apa lagi? Apa? Lingkungan itu apa? Apa yang dilihat ya? Apa yang dilihat? Apa yang dikonsumsi oleh remaja sekarang? Kemudian keterpaparan dengan informasi, kemudian keseringan mungkin pegang sosial media yang kemudian kita tidak tahu informasinya atau orang tua tidak mengontrol informasi yang kemudian didapatkan oleh remaja, sehingga kemudian masa pubertasnya menjadi lebih cepat. Kemudian juga ada hubungannya dengan masalah asupan nutrisi dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini yang terjadi ada sindrom sebelum menstruasi yang kita kenal dengan apa? PMS ini kalau untuk yang perempuan ya, ada premenstrual syndrome. Nanti kita lihat yang laki-laki. Kira-kira kalau lagi PMS, kenapa? Apa yang dirasain? Itu ini PMS beneran nggak sih? Gitu? Beneran nggak? Beneran. Oke, jadi apa yang dirasain mas? PMS? Kenapa? Dia masuk makan. Oh, nafsu makan meningkat. Apa lagi? Oh, sakit laut ya. Kalau menstruasi ya, mas Fauzan ya. Oke, jadi ada rasa sakit dan lain sebagainya ya. Jadi kita lihat gejala-gejalanya bisa jadi karena perubahan hormon kan gitu ya. Bisa jadi juga karena berat badan, kemudian stresor juga ini mempengaruhinya. Kemudian juga pola makan yang tidak seimbang. Jadi kalau kita lihat premenstrual syndrome itu kumpulan gejala yang kemudian dialami sebelum periode menstruasi.
Jadi kalau kita menstruasi setiap bulannya, nah kemudian sebelum periode menstruasi itu ada perubahan hormonal ya yang kemudian terjadi pada seorang perempuan sehingga dia mengalami gangguan secara psikologis ya. Nah kira-kira kalau PMS ini enaknya mau dibiarin aja atau gimana? Atau dibiarin aja kalau perempuan yang lagi PMS? Lu ngapain bu? Boleh olahraga nggak kira-kira? Boleh ya. Jadi tadi kita lihat kita diskusikan masalah-masalah yang terjadi saat menstruasi. Nah ini berkaitan dengan kelainan saat menstruasi. Ini ada dismenor, ada menorrhagia, ada oligomenor, ada amenor. Ini namanya nggak usah kita lihat. Tapi kita lihat yang paling umum adalah dari saat menstruasi. Ya. Nah yang harus dibedakan nyerinya itu nyeri yang normal atau nyeri yang nggak normal gitu ya. Nah kalau nyeri menstruasi sebenarnya normal nggak? Normal ya, karena ada peluruhan dinding rahim kalau kita menstruasi kan gitu ya. Jadi ada peluruhan dinding rahim sehingga akhirnya berkontraksi. Makanya kemudian rasanya nyeri. Nah nyeri yang tidak normal kalau sampai tidak bisa beraktivitas. Ya jadi harus kita misalnya kita punya teman lagi menstruasi dia pingsan sakit-sakitnya. Nah itu mungkin ada yang tidak normal. Nah kalau yang kayak gitu kita ketemu di masyarakat, maka kita minta untuk dikonsulkan ke dokter ya, dikonsulkan ke puskesmas misalnya dicari tahu kenapa kemudian saat menstruasi mengalami sakit yang luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya haid yang lebih lama dan lebih banyak. Misalnya kalau kita rata-rata haid itu berapa hari? 5 sampai 7 hari ya, 5 sampai 7 hari. Nah ada orang yang kemudian haidnya itu bisa sampai 14 hari ya, lebih dari 2 minggu misalnya itu juga ada. Dan kemudian darah haidnya banyak sekali misalnya. Nah itu juga kalau kita ketemu nanti ada remaja yang kemudian datang, kemudian kenapa kita nanti remajanya menstruasi lebih banyak lebih lama, itu kita bisa konsulkan lagi ya. Kemudian kalau oligomenor ini siklusnya yang lebih panjang ya, cuma jumlah darahnya lebih sedikit. Jadi ada yang menstruasinya 2 bulan sekali ya, ada yang dapat 11 kali rutin ya, yang siklus 28 hari, ada yang dapatnya 12 kali. Nah yang 12 kali kita bisa lihat juga ini termasuk masalah kelainan saat menstruasi atau tidak menstruasi, namanya amenor ya. Jadi kalau misalnya nanti ada batasannya berapa misalnya dia tidak menstruasi kita katakan amenor. Kalau dia usianya 17 tahun kemudian belum menstruasi ya, nah ini perlu diperiksa apakah kemudian ada kelainan di organ reproduksinya ya. Kemudian yang terakhir adalah polimenopause. Ini siklus menstruasi yang lebih cepat, jadi kadang-kadang dapat menstruasinya sebulan 2 kali ya. Oke. Nah ini yang harus kita lakukan sebenarnya adalah menjaga kebersihan saat menstruasi ya. Mau tidak mau kemudian ganti pembalut 3-5 kali, jangan nunggu sampai penuh ya. Kadang-kadang sayang pembalutnya belinya mahal gitu ya, jadi kemudian nunggu sampai penuh dulu baru ganti ya. Jadi sebaiknya kita ganti kalau kemudian kita buang air kecil, kemudian bisa diganti pembalutnya ya. Kemudian bersihkan sebelum ganti pembalut, kemudian cuci tangan, mandi, rutin ganti celana dalam. Ini yang keseringan terjadi kalau menstruasi ini malas mandi, ya enggak? Pada malas mandi enggak? Kayaknya ada laki-laki ini enggak ngomong ya. Pada malas mandi ya kalau menstruasi ya. Jadi nanti di kenapa? Tergantung orangnya. Oh tergantung orangnya ya. Oke, kalau sendiri ini lagi ngomong usia remaja ya. Kita ingatnya waktu remaja dulu gitu ya. Waktu remaja dulu. Kemudian rutin mengganti celana dalam, ini juga permasalahan yang kita hadapi di remaja. Ini ya kalau bisa kalau sudah lembab kemudian diganti pakaian dalamnya. Oke, nah kalau pubertas pada laki-laki ini, ya kalau laki-laki kita lihat ditandai sebenarnya dengan pembesaran testis misalnya ya. Nah kemudian setelah itu ada akhirnya kita lihat adalah mimpi dasar pada laki-laki. Ini perbedaannya tadi sama perempuan ya, sama laki-laki. Nah kita lihat juga ada perubahan secara fisiknya, perubahan fisik pada laki-laki. Mungkin ini juga bisa kita lihat kalau ada adik kita atau misalnya teman dia yang kemudian mengalami perubahan tadi.
Jadi kalau tadi misalnya ada laki-laki yang pemayu, kira-kira dia ada kelirunya di mana nih? Ada nggak sebenarnya? Menurut teman-teman, kira-kira muncul laki-laki yang pemayu itu dari mana? Dari awalnya sebenarnya dia pemayu nggak? Kebiasaan apa, Bu? Oh, salah berteman. Jadi kira-kira gimana? Oke, bajunya suka pakai perempuan. Nah, kadang-kadang juga pola asuh ya di rumah ya, pola asuh di rumah itu juga menjadi salah satu apa namanya penyebab ya, jadi dia mengalami perubahan-perubahan selama kemudian proses perkembangan. Oke, nah ini kita bicara tentang mitos sama fakta seputar pubertas. Jadi mungkin saya minta Dede berdiri, kemudian kita berbaris. Boleh tanya dikosongin ya? Tanya dikosongin. Geser ke sini, jalannya. Oke, jadi boleh berbaris lurus. Yang di depan, ada yang di sini boleh langsung. Baris. Oke, mengajak ke belakang ya, Cukup ya. Kalau misalnya teman-teman menganggap itu mitos, teman-teman geser ke kanan. Berbaris saja. Maju ke depan, Mas Fauzan dan Ikhwan yang maju. Yuk, maju lagi. Yuk. Oke. Kurang maju. Nah, nanti kita minta penjelasannya. Yang paling tepat memberikan reasoningnya nanti ada door prize dari Pertamina Lubrikan kan. Oke, yang pertama minuman kalau apa tadi? Kalau mitos pindah ke kanan. Kalau misalnya fakta tetap di tempat. Kalau teman-teman menganggap itu fakta, tetap di tempat. Kalau menganggap mitos pindah ke kanan. Paham ya? Ada yang belum paham instruksinya? Kalau mitos pindah ke kanan. Kalau menganggap itu fakta, dia di tempat. Jadi itu Mas Fauzan di belakangnya masih dalam ada. Maju. Oke, ya. Yang pertama minuman bersoda, nggak tahu nih Mas Fauzan. Minuman bersoda akan mempercepat keluar darah menstruasi dan membuat menstruasi cepat berhenti. Mitos atau fakta? Nggak boleh terpengaruh ya. Nggak boleh terpengaruh. Oke, mitos atau fakta? Oh, fakta. Terus Mas Fauzan fakta katanya. Ya bisa jadi mungkin enggak. Kalau kamera saya tidak di sini fakta. Oke. Dari Kak Sema Pak. Akan kita. Kalau di saya, kalau habis minuman yang bersoda itu emang keluarnya banyak. Emang tapi lancar, tapi tetap keluarnya banyak. Gimana sih? Oke, menurut Kak Kira, apa fakta? Kalau menurut Amel? Enggak, soalnya kalau dari soda tapi kayak biasa aja, jadi kayak hanya terus selesai, keluarnya juga nggak terlalu banyak. Kalau Anda merasakan sendiri udah minuman bersoda, nanti tetap nggak ada efeknya sama sekali. Kalau Dinda, Sudah mengambil soda saat naik, tapi darahnya memang banyak, tapi keluarnya tetap biasa aja, nggak jadi seperti juga, tetap normal juga. yang pemimpos ini yang sudah merasakan minuman bersoda semua?
Oh sudah. Bagaimana Kak Ida? Kak Ida berada di minuman bersoda atau? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Tapi orang biasanya mitos. Apa yang dimainin mitos? Oh lebih banyak yang mitos. Bukan Oke. banyak. Jadi sebenarnya kita satu fakta mitos ya. Oke, kita balik lagi yang kedua ya. Sekarang ini lama-lama nanti geser ke kanan deh. Ini kita balik lagi ke sini ya, ke kanan ya. Oke, yang kedua, makan nanas akan membuat menstruasi membuat darah menstruasi semakin banyak. Mitos atau fakta? Nah, ini semua kayaknya. Ini kayaknya ini semua mitos ya. Oke ya, balik lagi ya. Mitos. Kemudian, oh itu sampai ke kopi juga, sorry. Minum dingin akan membuat darah menstruasi butuh mitos atau fakta? Fakta atau mitos? Oh fakta, karena Mas Fauzan fakta gimana? Soalnya membuat buku. Saya mau siapa ya? Mitos ya. Novi. Mitos. Tapi banyak orang buat. karena minuman dingin bukan buat pencuci darah buku karena nggak ada pengaruhnya. Oh, nggak ada pengaruhnya. Oke. Ini Kiara gimana? Enggak. Karena kalau misalnya lagi kayak ya udah mau kadang minum es sampai tiap hari terus ya udah darahnya masih biasa. Oh, dari Mas aja. Oke, dari Mas biasa aja ya. Tapi pernah dengar nggak sih kalau nggak boleh minum es saat menstruasi? Pernah dengar. Tapi teman-teman ngerasain nggak minum es saat menstruasi? Ngerasain, ngerasain juga. Terus hasilnya gimana? Biasa aja ya. Ini mitos ya ini ya, mitos ya. Jadi boleh-boleh aja minum air dingin. Oke, balik lagi. Olahraga dilarang saat menstruasi. Mitos atau fakta? Ini kayaknya ada yang ikut tadi. Jadi siapa ya yang telat ikut? Sebenarnya olahraga di saat menstruasi itu antara fakta dan mitos. Kalau misalkan yang menstruasi dia tuh punya anemia, itu kan kayaknya nggak boleh ya. Soalnya darahnya kan berkurang, takutnya nanti dia kelelahan atau kecapean. Begitu deh. Jadi sebenarnya boleh nggak olahraga saat menstruasi? Boleh. Boleh ya. Jadi kecuali tadi ya kalau kita lihat kondisi apa namanya diri kita masing-masing ya. Ini udah pada cek hemoglobin belum? Belum ada yang cek hemoglobin. Nah, mesti dicek nih konselor apa nih? Anemia? Anemia nggak? Oh nggak anemia. Jadi perlu cek juga. Tadinya anemia. Oh gula darah ya, bukan hemoglobinnya. Oke, kita balik lagi ke kanan. Jadi itu mitos ya. Menstruasi membuat kita suka marah dan goyang makan. Mitos atau fakta? Oh gitu. Dan goyang makan jadi fakta. Kenapa kayak itu jadi fakta? Cepet betenya. Oh coba dibeda. Kalau punya pengalaman. Karena kayak yang tadi udah dijelasin ya, dari PMS itu kan ada perubahan-perubahan hormon kayak tadi marah, bahkan bisa makannya juga jadi iya bisa banyak, bahkan bisa ada juga yang kayak malas makan gitu. Oke ya. Jadi kalau yang ini kita sepakat kalau ini fakta ya. Kemudian menstruasi bisa membuat kita kekurangan darah atau anemia. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, bingung? Ada yang bingung di tengah kita tanya yang bingung? Oh udah. Bingungnya kayak gini, pasti bingung nggak? Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Ini benar kalau Iya. Mas Fauzan kira-kira mitos atau fakta? Yang mitos sih. Soalnya kan tergantung asupannya juga pas dia menstruasi.
Jadi tergantung asupannya dia. Oke. Diganti dengan Kata Mas asupan. Fauzan tergantung asupannya. Tapi kira-kira menstruasi bisa membuat anemia? Nah, ini menarik sekali. Menstruasi darah kotor yang dimaksud darah kotor apa? Darah apa? Darah yang apa di sel telur yang melulu gitu. Dari Kadina siapa dulu yang melulu ya. Jadi sebenarnya itu darah. Kenapa dibilang darah kotor? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nyebut darah kotor apa? Ada yang tahu menstruasi itu darah kotor? Darah kotor apa? Iya. Karena kan itu kan dari sel telur kan yang melulu, terus kan habis menstruasi sel telurnya dibikin baru lagi, jadi kayak nggak terpakai gitu. Jadi ya udah. Jadi kotornya dari mana? Gak tahu dari mana ya. Jadi kalau kita di kesehatan darah kotor itu darah yang mengandung karbonhidrat ya, selulose. Kalau darah bersih itu yang mengandung selulose kan gitu. Nah kalau menstruasi O2 kalau menstruasi itu keluarnya dari vena atau arteri? Dari arteri ya. Jadi di rahim itu ada yang namanya arteri spiralis ya. Yang kemudian dia melulu kalau kita menstruasi. Jadi itu yang kemudian. Jadi nggak disebut darah kotor tadi ya. Mungkin di masyarakat darah kotor ini karena keluar dari kemaluan. Jadi kemudian diangkat itu sebagai darah kotor. Tapi bukan darah kotor itu yang kita maksud ya. Oke, jadi kalau menstruasi bisa membuat kekurangan darah, anemia, iya. Ya, jadi masuknya fakta. Walaupun tadi Mas Fauzan bilang tergantung asupan makanan yang dikonsumsi, tapi tidak banyak remaja yang kemudian memikirkan asupan makanan yang baik saat dia mengalami menstruasi. Jadi yang sekarang dipikirkan apa? Body image, ya, ya, gimana caranya kemudian bikin putih, langsing, cantik, misalnya gitu ya. Tanpa kemudian memikirkan nutrisi yang harus dikonsumsi saat remaja. Padahal ketika menstruasi tubuh membutuhkan banyak asupan nutrisi ya. Sementara kemudian remaja banyak yang tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Lebih banyak fast foodnya. Ya, jadi yang kemudian membuat anemia. Yuk, nah sekarang ini pertanyaannya polanya untuk Mas Fauzan dan Mas Ijam kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan yang perempuan-perempuan juga tahu. Kita kembali lagi ke asal. Anak laki-laki mengalami pembesaran penis setelah disunat, fakta atau mitos? Mitos. Ya kalau mitos dia nggak berat, tapi mitos. Mas Ijam, jangan bilang nggak tahu juga. Gimana? Kalau secara medisnya kurang paham dong. Iya, kalau secara medis kurang paham. Tapi kira-kira kita sepakat. Teman-teman yang perempuan fakta semua. Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Karena dari tempat berarti fakta dia yang tahu ya. Mitos ya. Oke, mitos ya. Yang terakhir, kita kembali. Yang terakhir, mimpi basah mengecilkan penis. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, oke kan. Itu semua mimpi dari Fauzan ya. Yang perempuan nggak tahu ya. Oke, jadi itu mitos ya. Jadi nanti kalau ada remaja yang konsultasi yang mimpi basah terus dia cerita ukuran apa namanya penis yang jauh lebih kecil, berarti itu di mitos ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk teman-teman semua ya. Baik, saya rasa itu mungkin di diskusi awal untuk topik kita. Silahkan kembali lagi ke masing-masing ya. Jadi ini ada banyak pemahaman tentang kulturas tadi Kak Dinda berkaitan dengan menstruasi dan sebagainya. Nanti kita buka diskusi tanya jawab lagi. Ada juga. Ini, oke, baik kalau begitu saya kembalikan lagi ke Bu Adi. Oke, sambil menunggu azan, mendengarkan azan, teman-teman boleh menuliskan apa yang ingin ditanyakan. Supaya nggak lupa ya, belum azan ya. Ya.
Baik teman-teman, kita nggak istirahat dulu ya. Jadi kita lanjut aja sebenarnya selesai jam 1. Jadi kita lanjut, kalau istirahat dulu nanti kita kalau potong lagi gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Sampai sini? Oke, Mas Fauzan. Ya, betul. Belakangan hari ini saya menyaksikan dalam podcast tentang permasalahan anak usia dini yang umur 8 atau 9 tahun menggauli anak di bawah di umur 5 tahun, dan itu bagaimana untuk mengatasinya? Terima kasih. Berarti pertanyaannya, ini Bu Ade nanti yang akan membahas lebih lanjut ya. Bagaimana cara mengatasinya kalau kemudian anak 9 tahun menggauli anak usia 5 tahun. Kondisi-kondisi yang seperti itu biasanya terjadi kalau kemudian anak yang tadi usia 9 tahun itu pernah mengalami, kalau kita sebutnya mungkin tidak kekerasan, pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan berkaitan dengan hal itu, atau dia sering terpapar dengan kondisi tersebut sehingga kemudian mencoba melakukan. Ya, tapi bagaimana nanti dan seterusnya Bu Ade nanti akan lebih banyak pengalaman di sana, jadi nanti akan disampaikan. Oke, lanjut, ada yang mau ditanya lagi seputar komunitas? Ada yang mau ditanya lagi? Siap. Jadi saya mau bertanya, jadi kan saat remaja itu lama sekali saat masa menstruasi itu tidak teratur. Jadi cara membedakannya kalau itu normal sama tidak normal itu gimana? Jadi kalau misalnya kita mau bedakan yang normal sama nggak normal, kalau pada usia remaja, pada saat pertama kali pubertas, itu memang proses menstruasi mungkin belum stabil ya, karena masalah dia pertama kali pubertas bisa jadi dia menstruasi, kemudian 2 bulan berikutnya dia baru menstruasi lagi dan seterusnya. Ya. Jadi yang mesti kita bedakan kalau dia tidak normal, satu ada nyeri yang di luar dari kebiasaan, yang misalnya kita nyeri hal yang biasa yang masih bisa kita toleransi, tapi kalau kemudian nyerinya sudah nggak bisa ditolerir, misalnya kayak tadi kita temukan ada teman kita yang saat menstruasi kemudian dia pingsan, maka kemudian kita bisa katakan itu tidak normal. Atau misalnya kita pernah mengalami menstruasi tapi kemudian nggak mens lagi sampai lebih dari 6 bulan, walaupun sebenarnya periode itu ada pada 1-2 orang, tapi angkanya jarang sekali. Tapi kita bisa temukan ada seorang perempuan yang memang dalam 1 tahun periode menstruasi itu cuma 2 kali. Jadi susah sekali untuk menghitung masa suburnya. Jadi nggak tahu kapan masa suburnya, karena dia hanya mengalami periode menstruasi dalam setahun itu cuma 2 kali. Tapi itu tetap perlu kita konsulkan ke petugas kesehatan. Jadi disarankan untuk ke puskesmas misalnya kalau kita menemukan. Nah kemudian kira-kira kelainan yang lain itu kalau misalnya dia menstruasi, kalau tidak menstruasi tadi misalnya usia 17 tahun, tapi dia belum menstruasi, itu juga perlu kita curigai ya. Atau kemudian misalnya baru datang ke kita tapi di atas usia 17 tahun misalnya, dan 20 tahun misalnya dia itu tidak menstruasi, itu juga perlu harus kita curigai. Biasanya ada kelainan organ reproduksi di dalamnya, misalnya pada kelainan tutup vagina dan lain sebagainya, yang kemudian tidak menyebabkan keluarnya dengan menstruasi, gitu ya. Oke, ya. Ada lagi? Teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita masuk karena waktunya mepet ya. Saya lanjutkan ini masalah seks dan gender. Nah ini yang juga perlu kita pahami. Kira-kira teman-teman kalau bicara tentang seks itu apa? Seks itu apa? Berhubungan ibu-ibunya, wow, ibu-ibunya remaja kalau bicara tentang seks apa? Oh, ketawa ini kan. Kalau gender apa? Oh, gender jenis kelamin, seks berhubungan intim. Nah ini yang kemudian teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak seks apa? Selain temennya bilang tadi ada hubungan kelamin, ada yang tahu? Jenis kelamin. Kalau gender? Identitasnya. Jadi kalau identitasnya kayak gimana? Kalau seks itu
lebih ke jenis kelaminnya. Gender itu misalkan kayak laki-laki, dia tuh kan belum tentu jiwanya laki-laki, bisa jadi kayak yang pemayu. Terus kalau yang perempuan bisa jadi yang kayak kalau kita sebut tuh buci, itu dia tuh lebih ke laki-laki, tomboy kayak gitu. Terima kasih Kak sekali ya. Seksnya benar tapi gendernya masih reguler. Jadi kalau kita bicara tentang seks sebenarnya karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau teman-teman ngomongin seks itu bukan hal yang tabu gitu ya, bukan hubungan intim gitu ya, atau itu tadi yang pikiran ngomongin seks ya. Jadi sebenarnya ini adalah karakteristik biologis ya. Jadi kalau misalnya kita bilang laki-laki, seksnya berarti ya kan? Misalnya. Karakteristik biologisnya dia itu apa? Ada kumis kan gitu ya, yang dari luar jauh penis duluan kan ya. Jadi ada kumisnya kan gitu ya, ada jantungnya yang kelihatan dulu ya secara fisik ya. Nah kalau kemudian alat kelaminnya itu kita lihat ada penis maupun kemudian vagina. Nah perempuan juga gitu, dibedakan jenis kelaminnya, kemudian tapi seks juga kita nggak bicara tentang jenis kelamin saja gitu ya, tapi juga berkaitan dengan hormon maupun kondisi fisik yang berhubungan dengan jenis kelamin ya. Oke. Nah kalau gender ini tadi yang disebutkan oleh Kak Sekar gitu ya, tapi bukan tadi kaitan laki-laki mayu atau kemudian perempuan tomboy, tapi gender adalah peran ya, peran yang dibentuk oleh lingkungan atau masyarakat sekitar kita. Ya, jadi kita bicara peran, ya sifat, peran, posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat. Contohnya apa kira-kira? Laki-laki suka pekerjaan yang berat-berat, misalnya apa? Benerin genteng, misalnya gitu ya. Nah, mengangkat galon, misalnya gitu ya. Nah kalau perempuan, mencuci, ngepel ya, jadi itu peran ya. Sifat yang memang dibentuk oleh masyarakat. Bisa berubah nggak kira-kira? Nggak bisa berubah, tapi nanti kita lihat ya diskusinya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nanti kita diskusi yang begini. Kalau seks bisa berubah nggak? Nggak bisa berubah. Kalau yang transgender, transpuan, kira-kira gimana? Operasi katanya, ya. Jadi kita lihat bahwa perbedaannya kalau seks itu nggak bisa berubah, ya. Laki-laki, perempuan, terlepas dari kemudian tadi ada tindakan operasi dan lain sebagainya. Tapi gender bisa berubah karena ini peran yang dikonstruksi, yang dibangun oleh lingkungan, peran-peran itu. Sehingga kemudian kita bisa melihat kalau misalnya perempuan dari genteng, gitu ya. Terus ditanyain itu laki-lakinya kemana, dari bapak-bapak yang dari genteng, jadi perempuan naik ke atas atap misalnya, atau kemudian masih ya, atau kemudian misalnya ada laki-laki yang ngepel misalnya, ya ngepel, nyapu, masak misalnya gitu ya. Oke. Iya dong ya. Nah yang berikutnya permasalahan yang ada adalah berkaitan dengan steroid ya, steroid ya, atau kemudian kita lihat kotak-kotakan peran antara laki-laki atau perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi di kotak-kotakan laki-laki dianggap tidak pantas menggunakan warna merah muda. Kalau sudah pakai pink, mau nggak? Nggak mau, anak saya dia suka pakai pink nggak mau, ya. Terus kalau perempuan, kalau hitam biasa ya, perempuan pakai hitam ya. Nah dia biasa pakai warna hitam. Tapi biasanya identik dengan warna yang lebih feminin gitu ya. Oke. Nah sekarang kita coba bermain peran lagi, balik lagi kita diri lagi, ya nggak bosan berdirinya. Ya, sedikit lagi. Ya, balik lagi ke tadi. Tapi nggak boleh, ini harus dari kata hati ya. Nggak boleh ikut temennya ya. Nanti nggak dapat hadiah, nggak dapat hadiah, nggak tahu kemana. Oke, anak-anak doang, ibu nggak usah. Ibu boleh juga sih di sebelah sini. Ibu tadi sebelah sini boleh ibu. Oke ya. Oke, 1,
atau gender yang di tempat, ya, melahirkan seks atau gender. Seks ke kanan, seks ke kanan, gender diam di tempat. Mas Idam diam di tempat, kenapa Mas Idam? Mas Fauzan geser ke kanan, dia ya? Oh iya Mas Fauzan. Hah? Jadi seks apa gender? Gender. Melahirkan gender. Oke. Gender apa seks? Ada yang bingung seks apa gender? Mas Idam seks apa gender? Seks ya. Kan perbedaan karakteristik biologis antara laki-laki dan perempuan. Ada lagi di kanan? Oke, berikutnya. Menyukai warna pink, seks atau gender? Diam di tempat. Oke, yang berikutnya. Menaiki motor besar, seks atau gender? Gender. Menghasilkan ASI, seks atau gender? Oke. Memandikan bayi, seks atau gender? Tumbuh jangkut, merawat anak-anak? Ada yang seks? Oke. Tumbuh jangkut saat masa puber? Menghasilkan sperma? Ya. Hamil? Memiliki jenis telur? Menjadi seksi keamanan di organisasi? Oke. Menyukai warna hitam? Memiliki rambut panjang? Oke, ya. Jadi balik lagi, kalau kita bicara seks itu tidak bisa dirubah ya, teman-teman ya, tidak bisa dirubah ya. Tapi kalau gender bisa dirubah. Jadi kalau kemudian tadi memandikan bayi, bapak-bapak boleh mandiin bayi, ya, laki-laki boleh memandikan bayi, ya. Kemudian merawat anak-anak ini juga bisa, baik perempuan maupun laki-laki, ya. Jadi ini yang kemudian mungkin kita bisa paham sini, laki-laki mungkin ketika berumah tangga bisa tanya sama ibu-ibunya, apakah masih bisa memposisikan antara seks dan gender, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir kita bicara tentang etika kader. Nanti setelah ini Bu Ari akan mengkaitkan dengan permasalahan di seputar kesehatan reproduksi remaja tadi kaitan dengan seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus teman-teman pahami ketika nanti jadi kader penyuluh kesehatan di masyarakat, kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara etika, kita bicara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kan gitu ya. Nah, teman-teman terpilih untuk menjadi konselor remaja ini adalah satu kebanggaan tersendiri, kan gitu ya. Berarti kemudian teman-teman memiliki dedikasi untuk bisa berkontribusi lebih untuk lingkungannya dan juga bisa memberikan contoh yang terbaik untuk remaja-remaja yang lain. Jadi ini apa yang boleh dan tidak boleh mengacu pada norma aturan yang ada di sekitar kita maupun kemudian situasi atau undang-undang yang ada. Jadi ini kader apa yang kemudian teman-teman geluti hari ini merupakan anggota masyarakat yang mampu bersedia memiliki waktu menyelenggarakan kegiatan pembangunan khususnya kesehatan di wilayah keberadaannya. Jadi ini yang kemudian menjadi tugas adik-adik semua nanti di lapangan menjadi peer dari teman-teman sebayanya di lingkungan. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan dalam pelaksanaan tugas kita, kan gitu ya. Yang pertama tentu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi ini yang harus kita harus kita utamakan. Tidak membeda-bedakan masyarakat. Jadi kalau ketemu ada laki-laki yang kemayu atau mungkin perempuan yang tidak good looking misalnya gitu ya, atau kemudian dari ukuran fisiknya kita melihat ada ketidaksempurnaan, tentu kita tidak membeda-bedakan itu. Sehingga siapapun yang datang bisa datang ke posyandu remaja itu kita sudah apresiasi. Berarti ada niatan positif untuk kemudian mau meningkatkan kesehatannya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan minimal adalah menjadi tempat yang terbaik yang kemudian bisa dijadikan tempat curhat teman-teman yang lain. Bekerja sesuai dengan tupoksinya, bersikap proaktif dalam mengatasi masalah, kemudian pembinaan dilakukan dengan upaya promotif dan preventif. Tahu ya, promotif apa?
Promotif apa gitu? Upaya promotif. Oke, masih jam. Lagi searching, nggak apa-apa lagi searching. Sehingga promotif yaitu serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi dan kesehatan. mempromosikan kesehatan apa contohnya? Contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, dia lagi browsing. Contohnya apa? Nah, yang lagi browsing pegang HP. Contoh upaya promosi kesehatan. Dia lagi browsing kan? Lagi pegang HP dan browsing. Upaya promosi kesehatan apa kira-kira? Contohnya, kita nanti mau jadi kader di masyarakat, apa yang kita lakukan upaya promosi kesehatan? Posyandu kan wadahnya, yang kita lakukan apa? Hidup sehat. Apa kira-kira apa sih? Dan apa? Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan sabun, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak memaksa sembarangan, melakukan kerja bakti, menciptakan lingkungan sehat, menggunakan pelayanan kesehatan. Itu upaya promosi kesehatan. Oke. Menurut Mas Paulus tadi apa? Yaitu salah satunya dan mempromosikan untuk kegiatan positifnya atau kayak misalnya olahraganya gitu. Jadi ada mempromosikan. Tadi saya dengar ada ngomongin pendidikan kesehatan. Upaya kan ini ngomongin promotif pendidikan kesehatan, jadi kan masih banyak warga sekitar yang belum tahu, misalnya dia yang menderita hipertensi, pendidikan kesehatan itu seperti apa. Nah, kita sebagai kader pun memberitahu dia kayak misalnya yang hipertensi itu dengan meminum obat secara teratur, datang ke pos ambulansia, lalu ada misalnya minuman dari jus, ledri dan sebagainya gitu. Oke ya, siapa tadi? Kak siapa? Kak Kira ya. Jadi ada salah satunya tadi memberikan pendidikan kesehatan. Jadi kita mempromosikan mempromosikan hidup sehat tadi ada beberapa hal. Itu adalah item-item yang kita bisa jadikan bentuk-bentuk upaya promosi kesehatan. Yang tadi misalnya contohnya makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, misalnya gitu ya. Nah, medianya nanti banyak yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk bisa mempromosikan ya. Atau mungkin nanti bisa kerjasama dengan puskesmas berkaitan dengan media-media edukasi yang bisa digunakan untuk mempromosikan berkaitan dengan masalah kesehatan remaja gitu ya. Nah berikutnya satu preventif. Preventif apa? Tindakan pencegahan penyakit ya. Jadi ini kita bisa lakukan upaya-upayanya pembinaannya melalui upaya-upaya promotif dan preventif. Kira-kira kalau tindakan pencegahan apa? Kalau untuk remaja? Untuk remaja, untuk hidup sehat, kira-kira pencegahannya apa? Apa Kak kira-kira Kak? Tidak apa? Makanan yang bergizi. Kemudian apa lagi upaya preventifnya? Kurangi begadang. Ya, kurangi begadang. Apa lagi upaya preventifnya kira-kira? Kalau untuk remaja itu apa? Konsumsi apa? Tambah nambah darah ya. Nanti kita bisa anjurkan ke sana. Kemudian ada pembinaan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah, bukan mitos maupun kebiasaan ya, sehingga kemudian nanti ADD bisa menginformasikan hal-hal yang memang fakta ya, bukan yang tadi misalnya mitos ada yang curhat kemudian kita nambahin lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi akhirnya mitosnya beruntung. Kemudian bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya dalam upaya peningkatan status kesehatan manusia. Oke, jadi mungkin itu ya
Sekarang kita bilang terima kasih dulu ya kepada Bu Dewi. Caranya gini. Mungkin saya. Kalau saya bilang terima kasih kepada Bu Dewi, teman-teman bilang terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih infonya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, infonya bermanfaat. Gitu ya? Oke. Bilang terima kasih kepada Bu Dewi. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih infonya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, infonya bermanfaat. Oke, sekarang giliran saya. Pertama, supaya saya nggak lupa, saya jawab dulu pertanyaan Mas Fauzan ya. Aduh, kalau mendengar kayak gitu kita mau bilang alhamdulillah apa astagfirullah. Pernah kejadian itu terjadi pada saya, seorang ibu nanya, ini lebih parah lagi. Jadi ibu itu ngajar ngaji, gratisan, orang anak-anak pada belajar itu, lalu salah satu dari santri ngajinya itu baca Iqra gitu ya. Dia ngaji itu dari zaman masih balita sampai sekian tahun, sampai SD gitu kan. Nah, kira-kira kelas 4 SD, dia bilang dia pernah disebut. Dan saat ini dia ingin melakukan itu kepada orang lain yang lebih kecil. Seperti halnya dulu dia jadi korban. Kan? Bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu? Itu saya tanya ke ibunya, Bu, apa yang ibu lakukan? Saya bilang kok orang tuanya. Jadi dia datang ke orang tuanya, kemudian kasih tahu bagaimana respon orang tuanya, saya tanya. Gimana dia bilang? Orang tuanya apa? Kenapa orang tuanya apa? Nggak terima, nggak percaya. Namanya kalau di bahasa Korea itu namanya denial. Gak mungkin anak saya melakukan itu atau anak saya dikerjain kayak gitu. Gak mungkin. Anak saya baik-baik, anak saya di rumah gak macam-macam. Ibu kalau ngajar ngaji, ya ngajar aja, gak usah ngurusin hal-hal yang lain sampai bikin fitnah. Oh, kamu diomelin. Nah, gimana perasaan ibu itu kira-kira? Kecewa, dia sedih. Saya mau mencari solusi buat anaknya, tapi saya malah dibutuhin. Jadi dia bingung. Nah, sekarang kita lihat dari sisi anaknya. Kira-kira si anak itu bagaimana kepada siapa namanya ibu guru ngajinya itu? Dia bisa cerita, dia bisa ngomong ya. Seperti itu. Kira-kira kenapa? Bagaimana bisa seperti itu? Kenapa dia cerita ke ibu guru ngaji? Nggak ngomong ke kalau tadi kan kita banyak yang masih ngomong sama orang tuanya gitu ya. Jadi ngajinya gitu. Ngomongnya siapa? Mama guru ngaji. Berarti dia percaya dibanding kepada orang lain. Nah, makanya kita lihat sekarang, kita bercermin ya, kita lihat di dalam keluarga kita, apakah institusi keluarga ini masih bisa menjadi tempat yang aman, ruang yang aman, dan kita percaya cerita. Saya punya dia cerita nggak ke saya? Jangan-jangan dia ceritanya di medsos. Nah, bahaya saya kalau boleh dibilang ceritanya ke temen ya, masih mending gitu. Atau di tempat nongkrong tadi kata teman-teman. Udah gitu yang nongkrong bukan kampung kita lagi, orang bukan akamsi gitu ya. Bukan akamsi tapi orang dari mana-mana gitu. Mau jualan narkoba, mau jualan seks, mau jualan rokok, mau jualan alkohol gitu. Jadilah kita jadi pelanggannya mereka. Nah jadi itu sebabnya teman-teman tuh belajar sekarang, belajar jadi pendengar yang baik. Kalau kadang-kadang ya antisipasi kita, kalau ada anak yang cerita seperti itu, jangan-jangan kalau kita lihat dari sisi negatifnya, yang dia sudah melakukan. Kadang-kadang itu ya anak-anak kan, Bu minta uang, ada udah diambil duluan, ya kan? Bu mau ini mau itu udah dimakan duluan gitu. Pakai ini aja kali ya.
alkohol beserta obat-obatan ya substansi. Jadi memang kalau di kesehatan reproduksi remaja itu ada yang disebut trias kesehatan KRR, kesehatan reproduksi remaja. Pernah dengar? Trias KRR? Browsing lagi. Jadi ada 3 masalah kesehatan reproduksi remaja dan saling berkait, melingkar ya. Yang pertama seksualitas, tadi yang sudah dibahas beserta gender yang barusan juga ditanyakan, itu masalah seksualitas. Kedua, kalau sudah seks berarti kemungkinan terjadi namanya IMS, infeksi menular seksual. Salah satu dari IMS yang paling ditakuti adalah HIV dan AIDS. Ya, mungkin itu bahasanya susah, harus bikin sesi khusus panjang ceritanya. Kemudian satu lagi namanya penyalahgunaan nafza atau narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adiktif itu artinya bikin kita jadi candu, kita jadi sakau, ya. Jadi kalau nggak dapat itu sakit karena sakau, gitu ya. Benda apa yang kecanduannya paling kuat menurut teman-teman? Rokok. Saya barusan dapat kelas yang baru selesai. Saya minta mahasiswa saya untuk mencari teman-temannya yang merasa kecanduan, terus ditanya kecanduannya terhadap apa? Macam-macam. Rokok paling banyak dan paling zat yang paling candu memang rokok. Jadi memang mungkin nanti mudah-mudahan ada sesi khusus untuk konseling berhenti merokok. Itu ada tahapannya. Ada 5 sesi. Setiap sesi selama 1 minggu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Bagaimana cara bertanya, kemudian bagaimana membuat komitmen sampai melihat perubahan perilaku. Namanya konseling untuk berhenti merokok. Namanya modifikasi perilaku. Gitu. Kemudian ada lagi jenis kecanduan yang lain tadi HP. Mungkin lebih spesifik lagi ada yang sosial media, ada yang kecanduannya kepada judi online, ada yang game online, ada salah satu mahasiswa saya itu dia risetnya khusus Manga BL. Apa tuh Pak? Oke. Nah, Manga Boys Love. Jadi manga itu kartun ya, kartun Jepang. Isi ceritanya cinta sesama laki-laki, seks sesama laki. Makanya tadi beliau membahas tentang bagaimana sih persepsi kita terhadap kalau ada teman kita yang seperti itu. Teman sudah baik ya, jangan dijauhi, tetap diterima, tapi jangan sampai kita terpengaruh. Ya karena riset itu menunjukkan perilaku homoseksualitas, ya seks yang sesama jenis itu 22 kali lebih besar kemungkinannya untuk saling menularkan HIV. Makanya kalau sekarang setiap saya tanya puskesmas, orang ODIP ya, orang dengan HIV yang paling banyak dari kelompok mana, mereka selalu bilang LGBT. Di Jakarta, di Bogor, di Tangerang, semua mereka bilang LGBT. Gampang kalau kita ngumpulin mereka pada datang. Ya. Nah, jadi 3 masalah ini, trias kesehatan reproduksi remaja, teman-teman sudah melihat ada permasalahan dan kita bisa memperbaiki, ya, memperbaiki mulai dari siapa? Diri kita sendiri. Kita tahu dulu tadi ilmu yang sudah didapat dari Dewi, dari diskusi sebelumnya itu kita sudah lakukan. Ya, tadi saya ingin meluruskan satu lagi. Teman-teman bilang menstruasi dan mimpi basah itu tanda pubertas, betul? Betul sekali, tanda primer pubertas, tanda utama. Dan itu terjadi, sekarang saya tanya, di awal, tengah, atau akhir pubertas? Awal, tengah, atau akhir pubertas? Awal? Pak? Awal? Semuanya sepakat? Mulai pubertas ketika terjadi menstruasi, gitu. Sekarang saya tanya,
siapa di antara kakak dan adik abang di sini yang kepengen badannya tidak stunting? Tahu stunting ya? Stunting itu apa? Pendek, berarti tumbuh ya, nggak tinggi. Lebih pendek dibanding usia orang seumuran dia. Gitu. Karena masalah Indonesia itu salah satunya. Siapa yang kepengen badannya tinggi, nggak stunting? Siapa? Apa namanya? Mudah-mudahan jadi doa ya. Masih tanya nggak nambah tinggi badannya? Masih. Sekarang saya tanya, bisa nggak nambah tinggi badannya dalam situasi saat ini usia sekian? Bisa? 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 Yakin? Bagaimana caranya? Makan makanan sehat, gizi seimbang, isi piringmu dicek, apa lagi? Berenang, ya pola pikir ya, positif, tinggi gitu ya. Teman-teman, saya datang waktu zaman saya masih baru-baru jadi dosen sama mahasiswa saya ke sekolahan SMA. SMA umur berapa ya kira-kira? 15, 16 sampai 17, 18 ya. Ngukur berat badan dan tinggi badan. Bisa nggak? Pada ngatur nggak nih berat badan tinggi badannya? Enggak. Mana caranya mau tinggi kan udah diukur tahun. Diukur dulu. Menstruasi juga gitu, catat. Kapan mulai, kapan berhenti, berapa lama berdarah, berapa lama koreksi. Jadi tahu. Nah, udah diukur. Setelah itu mereka konseling nanya kepada kakak yang bagian konseling itu, Kak, pasti seperti tadi teman-teman bilang, saya udah lari, udah renang, udah minum ini, minum itu, udah berpikir positif, udah segala macam, kok nggak nambah tinggi? Kenapa? Padahal di bawah SMA. Kenapa SMA? Siapa yang lulus SMA? Berapa orang nih? Masih ada ya? Oh, saya nih. Saya masih bisa kali ya, gitu ya. Kemudian saya ajarin ke mahasiswa saya, tanya, kapan dia menstruasi dan tidak? Kalau dia masih mau tinggi. Kalau masih mau tinggi, intervensinya dilakukan kapan? Sebelum menstruasi dan mimpi basah. Mengapa? Karena menstruasi dan mimpi basah itu adalah tanda akhir pubertas. Aduh ibu, anak saya lagi sama gini ya. Ya, nah sekarang adik-adik mungkin udah, ya mungkin masih bisa ya dengan upaya-upaya tadi, tapi mungkin sedikit sekali kemungkinannya. Adik-adik kita masih bisa ditolong nggak? Masih tahu kemarin masih? Ya ibunya masih tahu. Dek, kamu mau tinggi enggak? Anak kamu pasti pengen tinggi, ya kan? Kalian kalau menikah nanti pengen punya anak, pengen dong anaknya yang enggak stunting. Nah, itu yang seringkali orang nggak sadar. Pokoknya dia tahunya tuh, oh dia menstruasi juga sama itu aja yang dia fokus. Dia nggak fokus. Tanda pertama pubertas, percepatan pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Berat badan, tinggi badan, bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Teman-teman lihat ya, saya Bu Dewi, wah gimana ya? Dewi, aku berapa? Dewi. Kami bawa anak tuh di belakang itu anak-anak kami. Kak nih, teman-teman ya, tahu bayi yang dilahirkan perempuan di Indonesia itu normalnya beratnya berapa? Ada yang pernah tanya, Bu, saya waktu dilahirkan beratnya berapa? 3 kiloan. Oke. Berapa Kak? 3,3. 3 kilo. Oke, rata-rata 3 kiloan. Oke. Jadi normalnya 2.500 sampai, kalau sekarang jadi sampai 4.000. Jadi sampai 4 kilo. Masih bisa lahir normal. Bayang nggak? Bayi 4 kilo gede apa? Panjangnya kira-kira 50 cm. Lahir dan dengan jalan normal, nggak pakai seksium. Dengan postur badannya kayak kita, kayak saya. Kalau anak saya yang pertama 3,6 kilo yang paling besar, 3.600, masih bisa lahir normal. Teman saya 4,2 lahir normal. Paling tingginya selisih 1 atau 2 cm dari saya. Posturnya kira-kira sama. Kenapa bisa seperti itu? Enggak perlu seksio.
Karena dalam proses pubertasnya itu tidak terhambat dengan yang tadi. Ya kan, ada seks. Tadi teman-teman bilang sendiri, seks yang suka-suka, gonta-ganti. Semalam, atau mungkin satu malam bisa gonta-ganti berapa kali. Ada kayak gitu. Bilang dari dia, ya nggak tahu itu bahayanya apa. Teman-teman, perempuan terutama. Kalau laki-laki nih, laki-laki dulu deh kan, gampangnya. Laki-laki itu teman-teman tahu nggak siklusnya itu, siklus laki-laki hormonalnya itu berapa lama? 3 hari, kira-kira seminggu 2 kali itu apa namanya? Sel yang menghasilkan spermanya itu, kantung spermanya itu sudah penuh. Kalau dia sudah berkeluarga, ya dia bisa memenuhi kebutuhannya itu ya. Jadi dia dihitungnya dalam hitungan minggu. Jadi siklusnya sekitar 3 hari laki-laki. Perempuan tadi siklusnya 1 bulan. Makanya cara berpikir anak laki-laki beda dengan perempuan. Cara komunikasinya beda. Ya kan? Cara bergaulnya beda. Anak laki-laki itu kalau menurut ahli psikologi itu yang dia pikirin seks katanya gitu. Tapi tadi ada tuh pertanyaan tentang mimpi basah gitu kan, ejakulasi misalnya gitu. Itu normal nggak sih? Karena bikin kayak gitu. Normal kan? Tapi kalau dia distimulasi, dikeluarkan dengan cara paksa, dengan nonton porno, dengan aktivitas seksual tadi itu yang harusnya nggak boleh, itu nggak perlu. Jadi kalau kita lakukan fokus sama sesuatu yang menyenangkan, nanti dia akan keluar sendiri. Kalau laki-laki itu ya, dia keluar sendiri. Kalian udah capek belajar, tidur, dia bisa keluar. Pada saat olahraga dia keluar, ya udah dia tinggal mandi selesai. Kalau perempuan, dia udah tahu siklusnya, catat mulai kapan berhenti. Terus kalau misalnya ada stres ya catat juga. Ini normal apa enggak nih? Kalau sudah lebih dari 14 hari hati-hati. Kalau bisa sih kita biasanya kan 6 sampai 7 hari ya. Yang normalnya gitu. Ada yang pendek banget cuma 3 atau 4 hari misalnya gitu. Di awal mungkin masih berubah-ubah. Nah baik, nanti setelah ini kita bisa kasih tahu informasi yang kecil-kecil yang sederhana kepada adik kita. Kapan dia harus intervensi. Pola makan, tadi teman-teman bilang apa sih? Promotif sama preventif. Promotif itu meningkatkan status kesehatan. Teman-teman lakukan edukasi nih. Kami misalnya kita saling mengedukasi. Saya belajar dari teman-teman juga belajar dari kami. Kalau aktivitas kita mengakibatkan perubahan perilaku kita sehingga kita menjadi lebih sehat, itu promosi kesehatan. Tapi kalau capek udah datang sini semua hari gitu ya, terus lupa, besok-besok lupa, kira-kira meningkat nggak? Perilakunya berubah nggak? Meningkat nggak kesehatannya? Enggak. Jadi itu bukan promosi kesehatan itu. Makan itu juga. Makan kalau yang perempuan, kenapa sih banyak banget yang anemia? Tadi sudah dibilang minum tablet tambah darah. Oke ya. Ada nggak yang ngumpetin di bantal? Gak enak, diminum saya gitu. Ada nggak yang lupa? Nggak ada yang minum. Ada ya? Nah, sekarang sudah tahu manfaatnya. Terus hal gampang misalnya, kita tahu kalau anemia berarti harus makan yang banyak mengandung Fe, zat besi ya kan? Banyak terkandung di mana gitu kan, di yang nabati maupun yang hewani. Terus kita makan nih. Pada saat kita makan sumber zat besi tadi yang alami yang udah bagus, terus minumnya. Jadi apapun makanannya minumnya. Nah, teh. Orang sudah teh. Teh minumnya teh manis, teh kawan, macam lah segala jenis itu. Padahal teh itu menghambat penyerapan Fe. Nah udah tahu tapi lupa, tapi bangun udah baca.
Jadi banyak hal kita ubah dari perilaku kita yang sederhana. Oke, nah untuk yang nafza tadi teman-teman tolong adiknya, keluarganya diperhatikan. Saling bertanya tentang perasaan itu udah sangat membantu. Perhatikan perubahan perilaku adik-adiknya tuh yang tadinya ceria terus jadi mengurung diri. Jangan nunggu sampai lama, itu sesuatu nih. Tanya. Tapi jangan dipaksain juga ya. Biasanya kan pada pakai itu ya sosial media ya. Nah itu saya tanya anak saya mau dipegang gitu-gitu. Kadang kan nggak mau terbuka. Nah gimana caranya supaya terbuka? Teman-teman juga tanya kita teman-teman di sosial media ya. Boleh bertanya kepada kami melalui Instagram. Saya sampai belajar TikTok kok. Iya benar. Jadi materi-materi kuliah itu saya potong-potong, saya masukin ke TikTok. Kenapa? Banyak berita buruk ya, informasi busuk yang kita dapatkan di sosial media. Kalau kita nggak imbangi dengan hal baik, kita jadi termakan gitu loh. Ya, ini mulai sekarang kita belajar lebih sensitif, mau memperhatikan adik-adik kita ya. Oke, materi gampang nanti saya kirimkan. Kalau mau konseling perubahan perilaku, adiksi, kita bisa melatih juga. Baik, Ibu jadi ada penutupan tidak? Tidak ada. Oh, boleh kita langsung tutup. Bu Dewi mau menyampaikan kata-kata apa pesan terakhir? Mau ada itu pertanyaan tambahan? Oh iya, mau ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum ditutup, Balik lagi dengan pertanyaan saya tadi. yuk bisa ditanya. Mungkin enggak kalau misalkan dia begitu karena dia melihat perilaku atau kegiatan hubungan dalam rumah tangga ibu bapaknya itu. Ibu rumah tangga bapaknya itu atau kayak misalkan hubungan suami istri gitu. Itu gimana maksudnya? Mungkin enggak sebabnya anak itu melihat Ya, nggak enak yang ngomongnya ya, soalnya ya, sensitif banget itu sekali. Jadi memang kalau berdasarkan pengamatan, berdasarkan catatan, beberapa riset yang mempublikasi juga melihat seperti itu. Untuk kalangan yang tinggal di slum area, di area kumis apa? Kumuh miskin. Jadi rumahnya cuma satu petak, di situ dia makan, di situ dia tidur, di situ dia nonton TV ya, satu bareng-bareng di situ. Jadi kalau nggak mau, apa yang dilakukan orang tua itu terlihat oleh anaknya, nggak bisa ngumpet, bisa seperti itu. Jadi hati-hati. Itu sebabnya ketika teman-teman nanti mau menikah atau sekarang sudah ada niatan menikah, pertimbangkan. Bukannya ingin mempersulit, tidak. Tapi kita ingin melahirkan generasi yang sehat kan. Ada orang tua yang bilang anak itu aset, sampai dia bilang gitu. Kan kalau berdoa gitu ya, berdoa orang tuanya. Gimana? Bagusnya beliau gitu kan? Mama lain sudah. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tua dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Nah sekarang orang tua ya yang kita lihat ini, bagaimana cara mereka menyayangi anak-anak. Mohon maaf ya, kita mungkin, saya juga masih belajar. Saya dulu salah, misalnya ya, saya terlalu keras kepada anak saya emosi jiwa gitu ya. Ya kan? Kadang-kadang itu, aduh, udah capek-capek, belum rumah, malahan berantakan misalnya gitu. Apapun. Tapi umumnya sih memang kalau orang tua ya, terutama ibu ya, pulang ke rumah, belum sampai rumah aja udah mikirin tingkah lucu-lucu anaknya ya kan, udah ketawa-ketawa. Jadi sampai rumah itu udah obat, anak tuh obat. Jadi sampai rumah senang ya. Tapi saya lihat berita kemarin, saya di kampus, Bu Arul, dia bilang gini, gua ada dari dengar berita yang bagus. Apalagi nih, ibu-ibu muda katanya. Oh iya. Kok bisa? Astagfirullahaladzim. Sakit jiwa kan? Ada lagi kasus yang lain, seorang bapak mencari
sekian tahun, tapi anaknya terus besar menikah gitu ya. Sama kayak tadi, di rumah yang sama, tinggalnya masih di situ-situ juga gitu. Karena nggak ada tempat lain, nggak sanggup bayar kontrakannya. Si anaknya menikah masih di situ, punya anak lagi, anaknya dari cucu ya. Ini mau dimakan juga sama si bapak yang tadi, jadi si kakek makan cucu juga. Itu kadar juga, yang kita lihat kadar. Apa coba yang harus kita lakukan? Ya, jadi paling tidak tadi kita belajarnya buat kita, buat keluarga kita gitu ya. Kalau ada kasus yang seperti itu, mungkin kita bisa bantu solusi yang bisa dikerjakan di dalam lingkungan. Karena gini, kalau dia bisa ke rumah tangga itu ya kasusnya, lalu kita ya udahlah itu urusan dia misalnya gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Nggak bisa. Anak dia nanti main sama adik kita, ya kan? Mau nggak mau dia akan terpengaruh tuh. Nanti di Facebook dia di Instagram teman-teman juga yang misalnya gitu. Melihat itu kelakuannya, terpengaruh gitu. Kalau zaman dulu kita Rasulullah itu kan ada seorang sahabat, kalau ditungguin anaknya laki-laki, setiap hari dicek tempat tidurnya, basah apa kagak? Ngapain coba itu bapak-bapak? Udah ngompol apa belum gitu loh, ngompolnya cowok. Begitu dia ngompol, kalau udah dibasahnya. Apa yang dilakukan? Dia ke masjid, ya sholat, terus diumumin, dia laporin kepada masyarakat. Anak saya, si Anu namanya, si Fulan, ini sudah akil balik, sudah balik ya, nah itu tadi sudah dewasa kan, masa remaja udah terlewat dan tinggal sedikit lagi. Dia sekarang belum pegang tanggung jawab sendiri. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, tolong ditegur, tolong dikasih tahu anaknya, dikasih tahu ke saya, karena nanti dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah sekarang situasinya di Indonesia, di kampung kita, apakah kita harus menunggu sampai anak-anak kita itu mimpi basah dan menstruasi baru kita kasih tahu? Jangan ya, jangan ditunggu. Jangan-jangan kita udah kelewatan nanti. Tadi itu pertanyaannya usia berapa? 8 tahun mau ngerjain yang usia 5 sudah kejadian. Saya sering banget kayak gitu. Kalau lagi nguji misalnya dokter spesialis osin di rumah sakit X gitu ya, dia bilang dari jauh aja saya udah tahu nih orang sakitnya apa. Kalau dokter ahli gitu ya, dari cara jalannya saya udah tahu, dari bau keringatnya dia udah tahu sakitnya apa nih pasien. Lalu apa yang dilakukan? Ini pembelajaran untuk kita yang kadar. Orang tuanya suruh keluar. Jadi biarkan si klien itu sendiri tapi bikin supaya dia nyaman bersama kita, supaya dia terbuka. Ya, setelah dia nyaman satu frekuensi dengan kita, lalu ditanya. Dia ngaku akhirnya. Jadi dia punya kakaknya yang perempuan kan, kelas 2 SD. Sakitnya itu sudah jelas IMS. Terus siapa yang melakukan? Kakaknya. Incest berarti ya? Incest itu apa? Bukannya incest ya? Incest itu hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang berhubungan darah langsung. Tadi dia orang tua, bapak ibu, kakek gitu ya, jadi kakak ini yang dikata kasusnya. Kelas 4 kepada kelas 2. Di mana terjadinya? Di rumah. Sama kasusnya tadi dalam satu rumah itu. Apa pemicunya? Bisa dia melihat orang tuanya, bisa dia dapat informasi dari temannya, dikasih sekarang gampangnya gadget ya. Dan laki-laki itu gampang sekali terstimulasi. Enggak usah kasih lihat gambar yang enggak pakai baju, yang pakai baju aja dia bisa kok. Ya kan? Enggak teman-teman kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ada anak laki-laki yang sukanya pakai hijab, ada yang sukanya pakai niqab malah. Jadi dia ngumpulin foto-foto itu. Pernah dengar ya? Mungkin saya sampai belajar loh istilah coli. Tahu kan? Kalau saya ngobrol sama Bu Dewi, sama dokter-dokter di rumah sakit, dia nggak tahu apa itu coli. Stimulasi ya. Jadi melakukan stimulasi terhadap alat kelamin dirinya sendiri, orang lain gitu. Dan itu udah jelas-jelas hukumnya gitu kan. Kadang-kadang kita juga
dilarang. Gitu ya? Kadang-kadang ada tuh, tadi Bu Dewi nggak menyebutkan ada etika itu. Kadang-kadang kalau lagi pelatihan, dilarang seperti itu. Padahal definisinya kesehatan di Indonesia tadi saya sudah sebut ya, aspek apa? Fisik, ya kan, jasmani, terus mental, sosial, religius. Nggak bisa dilepaskan aspek agama itu, apapun agamanya. Ada nggak yang menyetujui LGBT? Enggak. Ada nggak yang menyetujui zina? Enggak ada. Zina itu apa? Hubungan intim di luar pernikahan yang tidak halal. Kalau dia bilang gini, kan kalau cowok sendirian, gabung dua orang lain, boleh nggak? Nggak boleh. Tanya ya di agama-agama, semua agama yang diakui di Indonesia, ada nggak yang memperbolehkan itu? Menstimulasi diri sendiri, hubungan seksual dengan diri sendiri gitu. Serem ya kalau dengerin kayak gitu. Tapi biar bagaimanapun ini harus kita akan sampaikan gitu ya. Teman-teman juga ngomong aja pelan-pelan. Mungkin akan ada berasa bahwa misalnya saya juga nggak bersih ya. Pasti setiap manusia itu pasti punya dosa, punya masalah gitu ya. Ya nggak apa-apa kan selama kita masih hidup berarti kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau orang hidup tuh wajib, nggak ada alasan untuk tidak berbahagia. Paling tidak dia punya kesempatan untuk tobat. Gitu ya. Dan mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir. Sudah cukup? Ada lagi kah? Sudah mual-mual ya. Baik, saya bersama Bu Dewi menyampaikan ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman, ibu-ibu sampai ngantuk-ngantuk dengerin kita di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho ya, mendapatkan keberkahan. Kita bisa sampaikan kepada teman-teman adik-adik kita yang lain dan tidak berhenti belajar. Baik, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kemudian itu bagaimana dengan yang 3? Kita adakan pemilihan. Pertanyaan aja kali. Oke, pertanyaan. Pertanyaan. Kita mau pilih juaranya. Oke, pertanyaan pertama. Ini nggak kebayang di pertanyaan. Pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu ciri pubertas lahir pada laki-laki. Oke. Yuk, siapa? Mimpi basah. Oh, mimpi basah. Terus Novi, ya, satu Novi. ya. Kemudian apa lagi ya? Tadi boleh, pertanyaannya boleh. Jadi blank ya. Jadi blank mau nanya apa? Oke. Tadi saya sebutkan ada 3 masalah kesehatan reproduksi remaja. Sebutkan 2 di antaranya. Ayo, gampang banget. 3 masalah kesehatan reproduksi remaja atau trias KRR. Sebutkan 2 saja dari 3 itu. Ayo Kak, sini Kak. Sini Kak, sini. Ada apa? Ayo, bismillah. Mahamani, oke. Yang pertama, HIV oke. dan AIDS. HIV dan AIDS, oke. Gimana kata Mahamani jawabannya? Salah? Nggak salah, tapi kurang. Ya, HIV dan AIDS itu satu apa namanya, satu permasalahannya beda. Tapi permasalahan yang sama ya, namanya IMS, infeksi menular seksual. Ayo, siapa yang melengkapi? Berarti sudah satu disebutkan. Menurut saya ternyata ya. Saya ganti pertanyaannya. Saya kasih bocoran ya. Tadi membaca yang berikutnya seksualitas sama penyalahgunaan nafsa kan? Oke. Jadi 3. Sekarang saya ganti pertanyaannya yang lebih gampang. Apa jenis zat yang
paling mengakibatkan kecanduan? Ya, apa namanya? Rokok. Oke. Jawabannya kan? Linda. Satu lagi udah satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Apa ya? Anemia itu adalah Definisi seks. oh gampang ayo definisi seks Iya, nggak ada yang mau. tadi udah pada bilang Masa udah mau? ayo maju seks itu apa Hubungan biologis. ya Bukan. Apa dong? Tadi kan kita udah diskusikan apa definisi seks. angkat tangan dulu Berbeda dari perempuan dan laki-laki. perbedaan apa Jenis kelamin. Seks. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki. perbedaan keseluruhannya macam-macam Gender. Ada yang mau melengkapi? Iya. Ya, perbedaan jenis kelamin yang biologisnya kalau laki penis, kalau perempuan vagina. Terus kayak yang nggak bisa dirubah gitu loh kalau seks. Kalau gender kan sesuai dengan Jadi kalau mau dilengkapi apa? Perbedaan apa? Perbedaan karakteristik biologis antara laki-laki dan perempuan. Jadi karakteristik biologis tidak cuma jenis kelamin ya. Karakteristik biologisnya beda. Secara fisik, secara biologinya beda. Laki-laki sama perempuan gitu ya. Siapa namanya tadi? Jihan. Oh ya, oke. Jadi kita udah dapetin 3 ya. Cuma ada 3 tadi. Jadi siapa aja? Jihan. Ada Robi sama Linda ya. Oke, kita kasih kelas dulu buat teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak untuk kegiatan siang hari ini dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi konselor